Oke, kembali lagi bersama saya Fahmi, founder dari komunitas Menemui Jodoh. Ya, kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya itu jodoh itu dari mana sih nanti datangnya? Dari aktivitas pencarian kalian atau dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, itu adalah pertanyaan yang perlu kalian sadari. Oke, jadi banyak tuh. Kalau kalian amati di realita fenomena sosial, banyak orang yang nyari-nyari jodoh, berusaha keras, ya, untuk mencari jodoh. Entah itu mereka ikut event lah, ikut biro jodoh lah, ikut program-program ta'aruf lah, gitu ya. Tapi nggak ketemu-ketemu juga dengan jodohnya. Tapi coba kalian cek ya, ada fenomena sosial juga di mana orang tuh nggak nyari, jodoh nggak cari. Tapi mereka menemukan pasangan yang baik. Mereka tetap menemukan jodohnya. Ya, kalian harus sadar bener ini di awal, ya, bahwasanya jodoh itu bukan dari hasil pencarian. Mungkin ada yang bisa berhasil di proses pencarian. Tapi coba kalian cek ya, proses pencarian misalkan menggunakan aplikasi dating apps atau biro jodoh atau apa itu mereka ketemunya sama seseorang yang mencari juga, sama-sama pencari. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak memiliki value diri, makanya dia nyari. Tapi ketika kalian tuh punya value, ya, maka apa? Ya jodohnya akan datang sendiri. Allah akan melihat kita sebagai orang yang layak, yang siap untuk menerima jodoh dari dia, dari Allah Subhanahu wa taala itu. Itu adalah fakta yang tidak bisa kalian bantah. Oke? Seperti itu. Jadi eh, banyak orang-orang yang mencari-cari itu bukan karena mereka itu kurang berusaha, enggak. Cuma salah aja arahnya. Arah upayanya itu salah, arahnya keluar. Ya. Mereka nggak masuk ke dalam dirinya, melihat di dalam dirinya ada apa yang salah dengan diriku. Hingga dengan umur saat ini aku belum menemukan jodoh. Mereka belum ngecek tuh di dalam dirinya. Ya, dan ketika kalian bisa ngecek di dalam diri kita, ya nanti kalian akan ketemu juga sama siapa, sama diri kalian yang sejati, ya. Dan ada Allah yang selalu membersamai kita di dalam diri kita, ya. Jadi kalian nggak perlu tuh nyari keluar karena Allah ada di dalam diri kita, di dalam batin kita, dan kita bisa tuh berkomunikasi dengan Allah yang ada di dalam batin kita, ya. Melalui apa? Melalui realitas kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada trigger sesuatu yang memicu emosi, mencuat atau bergejolak di dalam batin. Sebenarnya yang sedang berbicara melalui emosi itu siapa? Siapa? Ya Allah itu sendiri. Ya jelas kan ayatnya, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita, ada di dalam diri kita juga. Allah maha besar, ya keseluruhan adalah Allah. Ya, kita nggak sadar aja selama ini. Ketika ada pesan yang disampaikan sama Allah melalui gejolak di batin kita menganggap itu adalah sesuatu hal yang buruk. Ya kita nggak bisa mencerna itu pesannya. Ya kita selalu menghakimi, oh kejadian ini tidak seharusnya terjadi dan perasaan ini tidak seharusnya aku rasakan. Itulah yang membuat kalian kesulitan selama ini. Entah itu urusan jodoh atau rezeki. Sama. Ya. Tapi ketika kalian bisa masuk ke dalam diri kalian, merasakan semua rasa-rasa yang hadir itu, ya yang sebenarnya itu adalah pesan ilahi, pesan cinta dari Allah. Maka beres. Kalian akan siap dan layak. Gitu ya. Ibarat gini loh. Ibarat petani. Petani itu kan tugasnya hanya dia mempersiapkan apa yang bisa dia siapkan di ladangnya, di sawahnya. Ya, dia hanya mencangkul, menanam bibit, dan apa memupuk gitu ya. Dia fokus kepada apa yang bisa dilakukan di dalam dirinya. Ya, sedangkan air, hujan itu datangnya dari Allah. Ya, dia tidak berusaha untuk mengendalikan realita eksternal berupa hujan tersebut. Dia hanya berupaya untuk memperbaiki kondisi apa yang bisa dia kendalikan.
ya. Kalau dalam hal petani itu adalah dia bisa dia bisa bercocok tanam, ya dia bercocok tanam. Sedangkan hujan nggak usah dipikir. Termasuk jodoh nggak usah dipikir. Dia akan datang sendiri seperti hujan itu. Kita hanya perlu mempersiapkan apa yang bisa kita persiapkan, apa yang bisa kita lakukan, ya. Dan itu bukan pencarian. Karena ketika kalian mencari, kalian pasti akan terjebak. Tuh, gimana? Ya, di sosok pencari. Yang aktivitasnya adalah mencari. Ya, jodoh kalian adalah pencarian itu sendiri. Ya, jadi kalian cukup temukan, ya. Berbeda antara mencari dan temukan. Ketemu, kalian bisa ketemu setiap saat. Temukan aja. Makanya namanya menemui jodoh. Ya, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menemui diri kalian dulu. Ya, itu adalah jodoh kalian. Ketika kalian masih memiliki pendaman emosi kesedihan, maka jodoh kalian adalah kesedihan. Masih memiliki pendaman emosi kemarahan, maka jodoh kalian adalah realita yang membuat kalian marah. Itu adalah jodoh kalian. Dan semua emosi yang muncul itu adalah pesan cinta. Jadi jangan kalian tolak. Kalian rasakan aja, kalian sadari, kalian rasakan. Nanti dia akan lepas sendiri, ya, dari medan energi di tubuh kita. Ketika dia lepas, cengkramannya lepas, emosinya lepas, ya, identitas berganti, maka coba perhatikan, realita akan berganti. Apapun yang kalian cari selama ini, ya, akan datang dengan sendirinya. Pokoknya kalian siap. Itu aja sebenarnya, ya. Jadi kalian satu-satunya upaya bukan mencari, tapi memperbaiki, melihat di dalam diri kita apa yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita. Agar apa? Agar Allah layak, agar Allah menganggap kita layak, ya, memberikan jodoh terbaiknya. Itu karena satu frekuensi, pasti satu frekuensi. Ketika kita damai, kita akan bertemu juga dengan orang-orang yang damai. Seperti itu. Oke, jadi kalian harus sadar ini, ya, termasuk kalian yang sudah ikutin polanya, pola program menemui jodoh, ya. Jadi aktivitas kalian menjalani pola itu semata-mata, ya, niatkan itu semata-mata untuk memperbaiki diri kalian, bukan untuk mencari jodoh. Nggak perlu, ya. Jodoh nggak perlu dicari, dia akan datang sendiri. Jadi kalian hanya fokus untuk memperbaiki diri kalian. Temukan apa pesan cinta dari Allah ketika kalian menjalankan pola. Ada emosi, zoom in emosinya. Setelah itu apa? Presence, hadir aja saat ini di sini sekarang. Ya. Jadi nanti yang akan terjadi adalah yang awalnya kalian merasa belum menemukan jodoh adalah sebuah permasalahan, dia akan berganti menjadi sebuah hanya kondisi doang. Ya. Dan coba kalian perhatikan yang namanya kondisi itu akan cepat berganti. Seperti malam berganti menjadi pagi. Seperti itu. Oke? Jadi kalian harus beres dulu dengan diri kalian. Ya, jangan mencari, stop mencari. Dan temukan jodoh kalian bersama dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu petunjuknya adalah apa emosi yang sedang terjadi di batin kalian yang dipicu oleh realita eksternal ini. Ya, anggap aja itu adalah jodoh kalian saat ini. Ketika kalian sudah bisa beres dengan itu semua, maka nuansa akan berganti, kondisi akan berganti, dan kemungkinan besar pada saat itulah kalian akan menemukan jodoh yang terbaik yang membawa pesan kebahagiaan di rumah tangga kalian kelak. Oke, itu aja video kita hari ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sudah mengakses kelasnya bisa konsisten untuk melakukan polanya semata-mata untuk memperbaiki diri. Nah, buat kalian yang belum mengakses kelasnya, silahkan klik link di deskripsi, ya. Di situ ada kelas namanya program menemui jodoh. Ada 40 video di situ yang bisa kalian praktekkan, yang akan aku bimbing langsung di grup WhatsApp, ya. Dan kita akan lakukan Zoom meeting rutin, entah itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali untuk sesi tanya jawab, ya. Sampai kapan? Sampai kalian menemukan jodoh. Itu aja, saya Fahmi, saya founder dari komunitas menemui jodoh.
Sampai jumpa di video selanjutnya.